Udah? Yes. Ya ampun, mau kemana tuh orang ya? Sahabatku, jangan model begitu ya kalau naik motor. Itu habis ngapain ya kira-kira ya? Ini kan komplek elit ya kan? Kanan, kiri, atas, bawah, belakang tuh ada security. Bisanya naik motor kayak begitu. Udah deh, daripada kita ngurusin orang ngetrek di komplek. Ini lagi hujan, lagi mendung di luar sana. Aku tuh lagi lapar, pengen makan sesuatu yang kenyal-kenyal. Tapi nggak ada ikan. Tadinya aku mau bikin pempek. Nah, ini ada kemplang mentah. Nih, kemplang dari Bangka. Aku mau jadiin pempek. Nah, caranya gimana? Ayo kita bikin. Pertama-tama kita mau rendam dulu kemplangnya supaya dia lembek. Wait, ini airnya malah muncrat kemana-mana. Nah, ini kita rendam sekitar 1-2 jam sampai dia mekar. Sampai dia ngembang, ding. Kalau mekar bunga. Selanjutnya kita mau bikin cukonya. Ini kita mau masukin dulu gula aren. Nah, ini gula aren asli nih sahabatku. Ciri-cirinya kalau belinya udah agak lama, dia melembek kayak gini. Dia nyatu menjadi satu. Gitu ya. Ini aku beli gula arennya nih dari Tasik. Ini enak banget gula arennya. Bukan promosi ya, tapi memang ini cakep banget gula arennya. Dia nggak yang hitam banget, tapi wangi dan rasanya tuh enak banget. Diemut gitu aja nih kayak permen, ini udah enak banget rasanya. Nah, ini aku masak pakai 1 liter air. Ini berat gula arennya sekitar 750 gram. Jadi ceritanya kita mau cairkan dulu gula arennya, kemudian akan kita saring buat jaga-jaga kalau ada kutu, ada serangga yang tercampur di gula aren. Tapi biasanya gula aren satu ini nih cukup bersih sih. Hampir saya nggak pernah ketemu ada serangga di dalamnya. Tapi kita aduk-aduk dulu deh ya sampai mendidih ya. Sepertinya gulanya udah larut semua. Kita mau angkat dan kita saring. Tinggi amat ngangkatnya. Katanya biar sinematik gitu kan. Jadi ngangkatnya tuh rada tinggi. Biar cakep videonya gitu. Tuh kan, nggak ada kutunya. Adalah sedikit 10 titik halus-halus. Selanjutnya kita mau haluskan cabai rawit hijau. Wajib pakai cabai rawit hijau ya sahabatku, supaya lebih endul. Pakaiin bawang putih. Ini cabai rawit hijaunya sekitar 30 gram, bawang putihnya juga sekitar 30 gram. Ini aku pakaiin air asam jawa aja. Kebetulan air asam jawa ini udah aku saring tadi. Dan akan aku blender. Keren kan? Jadi dia kayak bisa masuk sendiri gitu bahan yang mau di blender. Tuh lihat. Cakep banget kan? Jadi nggak pakai ribet, nggak pakai repot-repot. Ini nyucinya juga gampang banget. Tinggal diputar kayak gini. Tuh ya. Ini nggak usah dicuci, nyetrum ntar. Ini mesinnya nih. Kita balikin ke dalam panci. Bukan ya, ini belum. Ini yang kita balikin ke dalam panci. Yang tadi kan belum masuk ke panci ya kan. Kita kasih sedikit air lagi buat ngebilas. Masukin air asam jawa. Ini asam jawanya sekitar 50 gram. Pakaiin garam, pakaiin cuka biar nggak cepat basi. Kita masak lagi sampai mateng, sampai mendidih maksudnya. Segitu gampang bikin cuko pempek. Pancinya udah diomongin belum kok? Kalau ini mah
Semua orang juga udah tahu. Ini namanya granite cookware set. Dia kalau beli satu set tuh dapat casserole pan, dapat fry pan, dan dapat wok. Juga dapat sutil dan ladle. Selain itu, dia lapisannya nih udah Greblon Jerman, jadi sangat aman untuk kesehatan. Bisa dipakai di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Tipenya IL22B. Kita aduk-aduk terus sampai dia mendidih. Ini jangan ditinggal ya sahabatku, karena dia bakal meluap, bakal melebar kemana-mana. Terakhir kita masukin bubuk udang kering atau ebi yang udah di blender ya. Nah ini udah mendidih kayak gini, kita matiin aja kompornya dan kita sisihkan. Takaran ini udah sering banget aku bikin nih, jadi rasanya nih udah pas banget, top marko top, jos marko jos, nyos marko nyos. Sekarang kita mau rebus kemplangnya. Kemplangnya sudah mekar. Jadi ini dia sudah lebih lentur dari yang sebelumnya ya. Sebelumnya tuh kan dia keras. Tapi ini masih harus dilembein lagi, pakein air gitu. Kita pakein air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tuh. Kita tutup. Nah, ini udah lembut banget. Kita mau sisihkan, matikan kompor, tutup aja pancinya. Kita mau pecahin telur. Kita mau pisahin dulu kuning telurnya. Taruh di sini kuningnya. Putihnya kita taruh di sini. Ini aku gunakan 10 butir telur. Dan telur ini sudah aku cuci ya cangkangnya. Kita akan lakukan sampai semuanya selesai. Ini telurnya pada cakep-cakep nih, masih pada baru. Jadi ciri-ciri telur baru, kuningnya tuh bulat sempurna. Kayak gini tuh. Kita mau lihat pempeknya. Nah, dia udah membesar banget. Sebetulnya segini udah bisa dimakan ya kalau kamu males. Tapi karena aku rada rajin, ini aku modif ceritanya. Panas sekali. Kita mau masukin air rebusan ke dalam tapioka. Ini air rebusannya tuh udah nggak yang panas banget. Ini jurus males ceritanya. Nah, kita mau campurin si putih telur nih dengan tapioka. Tapi kalau si tapiokanya enggak dibasahin pakai air, dia bakal menggumpal dan enggak mau diaduk. Kita aduk sampai tercampur dengan baik. Jadi kenapa aku menggunakan air rebusan si kemplangnya itu? Pertama, aku sayang kalau air itu dibuang. Kedua, aku nggak mau nambahin banyak air. Kita gabungin lagi ke putih telur. Jadi fungsinya supaya si putih telurnya ini nggak terlalu kaku. Ada rasa cuy-cuinya gitu, kenyal-kenyal gitu. Kita aduk jadi satu dulu. Nah, gitu. Pakein sedikit garam, sedikit micin, sedikit gula pasir. Jadi ceritanya kita mau ngasih rasa ke telurnya ini supaya mirip pempek gitu ya. Kita aduk rata dulu. Lalu kita balikin ke pempek yang sudah kita rebus tadi. Kita aduk jadi satu sampai rata gini. Oh iya, ada yang hampir aku lupa sahabatku. Sebentar. Kita mau potong-potong daun bawang. Daun bawangnya udah aku cuci. Tapi nih lihat nih, aku baru ketemu lagi. Ini padahal udah aku cuci, udah digosok loh.
Tuh ya. Kita potong aja. Gitu ya. Yang hijaunya kita buang aja deh. Kita cuci lagi deh. Kita iris tipis-tipis batang daun bawangnya. Jadi warna biru-biru ini selain ada di daun bawang, juga banyak banget di buah-buahan, buah jeruk, cabe. Nah, pastikan kalian kalau mau makan sesuatu yang nggak bisa dikupas kayak daun bawang gini, ini cuci yang bersih banget ya. Jeruk juga sebelum kalian kupas, pastikan cuci bersih dulu ya sahabatku. Soalnya kita sih ngeri ya jangka panjang. Bukannya sok bersih, sok sehat gitu, bukan. Masalahnya kalau berobat, kita kan mahal berobatnya gitu. Oke. Kita masukkan ke dalam adonan. Kita aduk sampai rata. Tuh, jadi nanti pempek kita nih dia lebih wangi. Ada daun bawangnya gitu ya kan. Nah, kita sisihkan dulu. Kita mau panaskan air. Ini mau kita kukus. Kita mau rebus air. Sambil menunggu airnya mendidih, kita mau siapkan wadah untuk mengukus. Kita oleskan sedikit minyak pada daun pisang. Kita olesin ke wadah-wadahnya aja deh. Soalnya kalau ada telur biasanya tuh susah copot ya, walaupun wadahnya gelas gini. Nah, diginiin aja. Kemudian kita akan tata adonan pempeknya. Kita cover dengan adonan telurnya seperti ini, dan airnya pun sudah mendidih. Kita pasang steamer ringnya, lalu kita kukus. Kukus sampai matang. Kita mau periksa. Wow, sudah matang. Kita mau tempelkan lagi dengan layer berikutnya. Jadi nyusun si kemplangnya ini jangan satu arah ya sahabatku. Selang-seling nyusunnya supaya pas nanti mateng dianya tuh enggak yang ambiar ketika kita mau potong gitu, supaya dia saling silang gitu ya. Kita siramkan dengan adonan telur. Pastikan kita tekan-tekan gini ya sahabatku, supaya si telurnya ini ngelengketin si pempeknya supaya nggak kebuka. Kita kukus lagi. Ini nggak lama ya ngukusnya, palingan 7 menit kayak kukus kue tiaw gitulah. Kita mau cek-cek lagi. Tuh, ini belum sekitar 7 menit ya, baru 4 menitan gitulah. Selanjutnya kita mau taruh si kuning telurnya. Pasti kalian tadi bingung kan, kuning telurnya dikemanain? Kuning telurnya tidak jadi utuh ya sahabatku, dia hancur ketika ditaruh. Udah, kita hancurin aja sekalian masa depannya. Hah, udah, biar adil, supaya kuning telurnya nggak iri hati satu dengan yang lain. Udah kebayang kan enaknya sahabatku. Kita kukus lagi sampai kuning telurnya mateng. Sekitar 4 menit kita mau cek-cek. Jadi si kuning telurnya ini belum mateng banget ya. Kita timpa lagi dia dengan si pempek. Jadi buat kalian yang mungkin agak kesulitan untuk mendapatkan ikan segar tapi pengen makan pempek, nah semoga ini bisa mengobati rasa kangen kalian akan pempek gitu ya. Soalnya biasanya tuh banyak banget yang nanya aku, di tempat aku nggak ada ikan, gimana caranya, solusinya.
Nah, solusinya begini aja. Kalau beli kemplang yang mentah gini kan bisa di mana aja ya. Dan menurut aku ini tuh bakal rasanya tuh 99% rasa makan pempek sih. Tapi dengan catatan kalian beli kemplangnya nih yang agak bagusan ya. Jangan beli kerupuk bawang yang harga 18.000 sekilo ya. Nanti rasanya ya nggak seperti ini. Kalau ini kemplangnya harganya lumayan mahal ya sahabatku. 1 kilonya nih 200.000. Jadi ikannya emang berasa banget. Kita masukkan sisa telurnya. Kita teplek supaya si telurnya ini mengalir. Kita kukus lagi sampai benar-benar mateng. Kita mau periksa lagi. Wow, sudah ngembung-ngembung ya. Kita biarkan sampai dia dingin. Nanti akan kita balik dan kita potong-potong. Supaya cepat adem, kita angkat aja steameringnya. Jadi gampang banget kan kalau kalian punya steamering kayak gini. Nggak usah ribet-ribet takut kepanasan gitu. Cukup angkat dan turunin. Ini ukurannya 32 cm ya sahabatku. Sekarang kita mau balikin pempeknya. Seperti ini dianya. Kita balik ya. Sin salabim prok prok prok. Wow wow wow. Wow. Jadi bagus sekali sahabatku. Kita tunggu sampai benar-benar dingin ya. Nah, kenapa alasannya ini harus diolesin minyak? Ini aku kasih tahu ya. Ini kalau daunnya nggak diolesin minyak nanti dia nggak mau copot. Nah, tuh. Jadi dia bocor sampai ke bawah. Kalau nggak diolesin minyak, ini juga bakal susah copot. Ini tipsnya ya. Wajib banget kalian olesin minyak juga di sini. Nih ya, mungkin ada yang nggak percaya nih, masa iya sih? Tuh. Jadi kalau telur kena wadah yang kaca ini, tuh, diolesin minyak aja masih lengket sahabatku. Tuh ya. Jadi ini nanti nyucinya agak PR juga. Tapi yang penting kita kerok-kerok dulu deh. Nah, ini direndam dulu sampai nanti adem. Baru nanti kita cuci. Sepertinya suhunya sudah turun. Kita coba potong ya. Potongnya ditekan aja ya sahabatku. Jangan diayun ya, jangan digergaji motongnya. Kalau digergaji nanti malah jadi buyar. Tekan aja nih. Gitu ya. Kita mau angkat, coba lihat seperti apa. Wow. Bagus kan sahabatku? Tuh. Kita mau potong-potong lagi. Potong gini deh. Bagi separoh, bagi 3. Nah. Jadi satu potongnya tuh jadinya seperti ini. Kita sisihkan dulu. Nah. Sebelum digoreng, pempek ini akan kita celupkan ke tapioka seperti ini. Supaya waktu digoreng itu dia tidak meletup-meletup dan supaya dia crispy. Kita coating dulu dengan tapioka seperti ini. Tipis-tipis aja. Kita sisihkan. Kita lakukan sampai semua potongan pempek ini tercoating dengan tapioka ya. Dan ini belum selesai ya sahabatku, masih ada tahap selanjutnya. Kita mau panaskan minyak. Nah, fry pan ini masih satu set dengan granite cookware set yang tadi ya, yang aku buat masak cuko pempek. Nah, sekarang pempek yang udah di coating dengan tapioka ini, kita celupin lagi nih ke tapioka. Telur. Ke telur. Maaf mas. Untung ya,
kameramen aku ini udah jago memasak setelah ngikut aku 35 tahun. Nah, di coating seperti ini, dikebas-kebas, kemudian kita goreng. Aku takut kecelup sarung tangannya. Kita cemplungin lagi gini. Kita balurkan ke tapioka. Nah, jadi kalau pakai sarung tangan gini rada-rada ngeri ya. Jadi aku naruhnya gini aja posisinya. Kita coba balik-balik. Wow. Langsung aromanya harum sekali. Berasa di warung pempek nih sahabatku. Tuh. Cakep banget kan? Jadi nanti dia ada kriuk-kriuk di pinggirnya. Enggak yang benyek-benyek lengket gitu. Dan ini sudah mateng. Wow. Harum sekali. Bisa jadi ide jualan mulu sahabatku. Kita mau potong-potong pempeknya. Satu porsinya kita bikin 3 potong aja ya. Bagus kan? Supaya lebih sedap, kita tambahkan dengan potongan mentimun. Dan kita sajikan dengan cuko pempek. Sekarang kita mau coba. Tuh, lihat sahabatku. Cakep kan pempeknya? Oh my god. Jadi ceritanya kan aku pengen banget makan pempek tadi. Tapi di kulkas tuh udah nggak ada ikan. Terus aku baru pulang dari Bangka kan. Aku bawa bawa kemplang dari Bangka. Dan katanya kemplangnya tuh enak banget. Kemplang yang harganya lumayan mahal ya. Dan aku dapat berapa potong ini ya? 6 kali 3, 18 potong. Tuh, 18 potong nih sahabatku. 18 potong gede-gede. Dan rasanya haucet sencingping. Ini hanya pakainya 400 gram kurang lebihnya. Jadi tadi nggak aku timbang, cuman tuh masih lumayan banyak sisanya gitu. Dan ini bisa dapat segini. Jadi umpama kata modal kemplangnya tuh 100.000 deh anggap ya. Tambah telur, tambah minyak, goreng gitu. Kamu bisa makan pempek kapal selam. Nggak perlu jauh-jauh keluar rumah. Nggak perlu kamu mengkhawatirkan segala sesuatu gitu. Kamu bisa makan pempek yang enak. Asli. Cuman modal kemplang mentah dan telur, kamu nggak perlu bikin pempek lagi. Bikin ya? Bikin!